Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Ajik Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kang Deddy Mulyadi kembali mendapatkan serangan dan hujatan dari para haternya. Hal ini terjadi berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang diselenggarakan di Gedung Pakuan, Bandung. Di mana dalam acara tersebut Kang Deddy Mulyadi menghadirkan sosok Nyi Roro Kidul, yang kemudian Kang Deddy Mulyadi memberikan gestur menghormat terhadap Nyi Roro Kidul tersebut. Nah, hal ini kemudian memicu polemik, memicu pro dan kontra di tengah-tengah masyarakatnya. Dan orang-orang yang kontra terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kemudian menyerang Kang Deddy Mulyadi. Salah seorang yang kontra dan menyerang Kang Deddy Mulyadi adalah yang bernama Cecep Ableh. Nah, Cecep Ableh ini menyerang Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan kehadiran sosok Nyi Roro Kidul pada acara peringatan HUT RI ke-80 tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya apa yang diucapkan oleh si Cecep Ableh ini, kita saksikan pada video berikut ini. Kecenderungan Gubernur Ableh itu mencari perhatian atau caper lah, bisa dikatakan begitu bahasa gaulnya, atau bisa jadi punya tujuan dia pengen 2 periode atau naik ke jenjang yang lebih tinggi, minimal misalnya jadi wapresnya Gibran. Kalau jadi presiden sangat tidak mungkin ya, itu untuk saat ini. Minimal sekarang mendampingi Gibran dulu gitu. Nah, mungkin itu caranya untuk menaikkan popularitas dengan cara caper gitu kan. Karena seorang Gubernur Ableh ini apapun yang dia tujuan, yang menjadi tujuannya, pasti apapun segala cara pun akan dia tempuh gitu kan. Begitu. Nah, sekarang korelasinya untuk kemajuan Jabar sangat tidak ada gitu kan, karena dia pengen populer aja, yang tidak ada aja diada-adain gitu, yang nggak ada aja ada-adain. Karena apa? Karena memang betul tadi dia pengen cari popularitas saja gitu. Seperti menghadirkan Nyi Roro Kidul, terus setiap acara kenegaraan atau acara hikmat membawa anak kecil gitu kan, gitu. Sebetulnya itu memang boleh-boleh aja, sah-sah saja gitu kan. Cuman dia itu betul-betul caper gitu kan, hanya cari perhatian doang gitu. Bisa dikatakan pansos, bisa jadi jualan citra, mungkin seperti itu ya. Artinya seperti itulah. Jadi trigger hari ini adalah menuju Jawa Barat, Paburantak bersama Gubernur Ableh. Terima kasih. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana kebencian, ketidaksukaan dari saudara Cecep ini kepada Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dia menyebut Kang Deddy Mulyadi adalah Ableh. Nah, ada hal yang disampaikan oleh saudara Cecep ini adalah berkaitan dengan anggapan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah mencari pencitraan dalam rangka untuk 2 periode, dalam rangka bahkan untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, yakni RI 1. Nah, ini yang dinyatakan oleh saudara Cecep ya, yang sepertinya sangat tendensius, sangat subjektivitas. Entahlah apa yang menjadi penyebabnya sehingga saudara Cecep ini terkesan sangat tidak menyukai dan membenci Kang Deddy Mulyadi, padahal dia sendiri tinggal di Jawa Barat ya, yang mungkin dia juga akan mendapatkan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat. Jadi lucu juga ya, saudara Cecep ini bukan mendukung apa yang dijadikan program pemerintahnya, tetapi kemudian mengkritisi habis-habisan daripada Bapak Gubernurnya. Ya sudahlah. Nah, berkaitan dengan pernyataan Cecep ini, maka kemudian Kang Deddy Mulyadi memberikan penjelasan, klarifikasi
berkaitan dengan dihadirkannya sosok daripada Nyi Roro Kidul yang dianggap oleh masyarakat. Nah, tentang sosok yang dianggap oleh masyarakat Nyi Roro Kidul ini kemudian diklarifikasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana klarifikasi atau pernyataan Kang Deddy Mulyadi mensikapi berbagai macam kontra atau kritikan yang ditujukan kepada dirinya, kita akan saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng encing, wargi Jabar. Mohon maaf lagi di Bandung kegiatannya padat hari ini. Rame sekali, hari jadi provinsi tapi pasti macet. Saya mohon maaf kemarin mengganggu lalu lintas di Bandung. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan saya. Terus saya juga melihat postingan-postingan di media sosial. Dan dimulai ada salah satu media yang menulis ini. Adalah ketika upacara dilaksanakan, ada pra upacara yang dilakukan di Gedung Pakuan. Yaitu penyerahan bendera Sang Saka Merah Putih, bendera pusakanya. Dan ini tradisi baru di Provinsi Jawa Barat. Yaitu diserahkannya bendera itu dalam bentuk kotak kepada seorang penari cantik. Dan kemudian ada media yang menulis Nyi Ratu Kidul yang menerima bendera. Apa kaitannya? Lah, ini tidak ngerti seni. Harusnya ditanya dulu. Itu bukan penari yang melambangkan Nyi Ratu Kidul. Itu penari yang melambangkan Sunan Ambu. Sunan Ambu itu simbol dari tanah bagi masyarakat adat Sunda. Kenapa tanah yang menjadi tema pada tahun ini? Karena tahun ini tanah mengalami problem yang luar biasa dalam sisi tata kelola. Ada yang tanah sungai tiba-tiba bersertifikat bantarannya. Ada gunung yang tiba-tiba bersertifikat. Ada juga laut tiba-tiba bersertifikat. Ini kan problem gitu loh. Kemudian kepemilikan hak atas tanah. Ada orang yang tidak punya tanah sama sekali. Ada orang yang punya tanah beratus-ratus ribu hektar. Ini juga problem. Kemudian ada perubahan peruntukan. Ada gunung berubah jadi rumah. Ada bantaran sungai berubah jadi areal perdagangan. Ada sawah berubah jadi perumahan. Ini juga problem. Nah, seluruh problem itu harus diselesaikan karena makna kemerdekaan itu memerdekakan. Dulu kita memerdekakan bangsa karena tanahnya dikuasai oleh kolonial. Nah, hari ini kita harus memerdekakan tanah kita agar tanah kita bisa dikelola, dikuasai sesuai dengan konstitusinya. Dikembalikan kembali pada negara sebagai pengelola konstitusi. Kemudian nanti diredistribusi berdasarkan asas-asas keadilan. Tetapi aspek tata gunanya harus diperhatikan. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Inilah 3 prinsip dasar dalam Sang Hyang Siksa Kandang tentang tata ruang. Untuk itu, semoga semuanya bisa memahami bahwa kemerdekaan itu adalah upaya kita untuk membangun kedaulatan dan keadilan. Semoga negeri ini bisa tumbuh menjadi negeri yang mendaulatkan rakyatnya, membuat keadilan bagi kehidupan kebangsaannya. Semoga kita semua menjadi orang yang bisa memahami sebagai makhluk yang beragama, berbudaya, dan bernegara. Salam hormat. Demikian tadi klarifikasi Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan adanya sosok yang dianggap sebagai Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan tema yang diusung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 ini yang diselenggarakan di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Itu adalah berkaitan dengan tanah. Nah,
Adapun sosok yang disebut-sebut sebagai sosok Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul, itu kata Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya itu adalah sosok daripada Sunan Ambu yang merupakan simbol tanah. Nah, kenapa kemudian tema yang diangkat di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 ini adalah tanah? Karena memang masalah di Jawa Barat itu adalah berkaitan dengan tanah. Ya, berkaitan dengan bagaimana penataan-penataan yang dilakukan di sungai-sungai dan kali-kali yang memang luar biasa. Sungai-sungai dan kali-kali ini sudah sekian lama dijadikan sebagai pemukiman-pemukiman liar, didirikan bangunan-bangunan liar di atasnya, sehingga aliran sungai itu menjadi terhambat sehingga air tidak mengalir dan mengakibatkan banjir. Belum lagi hal-hal yang lainnya berkaitan dengan alih fungsi sawah menjadi perumahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tema yang diangkat dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 ini, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, itu adalah mengangkat tema yang berkaitan dengan tanah, dan satu simbol tokoh daripada tanah itu adalah Sunan Ambu yang memang sepintas hampir disamakan dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul. Nah, ini yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa hari kemerdekaan ini ingin memerdekakan bahwa tanah-tanah ini harus difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang kemudian diklarifikasi dan dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dari video-video tadi, ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah bahwa adanya kritikan, hujatan, cacian, dan makian terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu adalah hal yang biasa. Pro dan kontra itu adalah hal yang biasa. Tetapi mudah-mudahan kritikan itu adalah hal-hal yang bisa memberikan perbaikan, kritikan-kritikan yang membangun tentu yang diharapkan oleh pemerintah. Bukan satu cacian, hinaan, makian, dan lain sebagainya yang tanpa didasarkan oleh argumen yang tepat. Oleh karenanya, orang-orang yang mengkritisi itu tentu diperkenankan asalkan jelas dasar pondasi argumentasinya ketika mengkritisi. Jangan mengkritisi itu dilatar belakangi oleh kebencian, kemudian oleh ketidaksukaan, subjektivitas atau tendensius tertentu. Maka itu akan tidak menjadi sesuatu hal yang positif bagi pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Cecep ini, sesungguhnya terkesan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah sebuah kebencian, tendensius, subjektivitas, ya, tanpa kemudian mencari kejelasan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu maksudnya apa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa maksudnya adalah salah satu seni, yaitu diperbolehkan saja, ya. Orang setiap daerah, setiap wilayah punya kekhasan tersendiri untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan seni budaya, ya. Tidak ada masalah. Negara kita ini negara yang kaya dengan seni dan budaya, apalagi Jawa Barat, ya. Jawa Barat itu seni budayanya sangat kental sekali, ya. Kang Deddy Mulyadi melakukan misalnya mendatangkan seorang penari yang dianggap mirip Nyi Roro Kidul dan kemudian membawa bendera dan kemudian menyerahkannya, atau yang membawa bendera itu, maka kemudian itu adalah hal yang biasa dan tidak ada salahnya juga, ya. Bukan satu ritualisasi keagamaan, itu tradisi seni dan budaya. Itu tuh yang dipahami oleh saudara Cecep, ya. Orang Cecep ini orang mana, ya? Kalau orang Jawa Barat itu pasti paham dengan seni-seni dan budaya itu, ya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan tema yang sangat luar biasa yang diusung oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan alam dan tanah. Tanah terutama yang disimbolkan oleh Sunan Ambu ini adalah satu filosofis yang sangat dalam, ya. Sangat dalam sekali. Ini adalah pesan yang dikhususkan kepada masyarakat Jawa Barat agar peduli dan memperhatikan tata ruang. Harus jelas tata ruang pembangunan, tata ruang peruntukannya, sehingga tidak mengakibatkan merugikan masyarakat secara umum. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakannya, misalnya menertibkan atau menormalisasi kembali sungai-sungai dan kemudian membersihkan bangli-bangli yang ada di bantaran dan di atas sungai itu adalah pada dasarnya demi kepentingan masyarakat, agar ketika kali itu
itu bisa mengalir dengan lancar, terhindarlah kita masyarakat dari banjir yang sebagaimana kemarin-kemarin kita sudah melihat akibat daripada kali-kali itu tidak berfungsi, kali dan sungai itu tidak berfungsi, maka kemudian terjadi banjir yang sangat luar biasa. Nah, inilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh masyarakat Jawa Barat, bahwa simbolisasi tanah itu yakni untuk mengembalikan tanah sebagaimana fungsinya, yang dalam bahasa kita ini adalah sesuai dengan tata ruang yang diperuntukkan dan disepakati oleh pemerintah daerah Jawa Barat khususnya. Nah, mudah-mudahan tema yang diusung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 ini itu dapat diwujudkan. Artinya bahwa pemerintah dan juga masyarakat bersama-sama bahu-membahu untuk kemudian mewujudkan wilayah Jawa Barat wilayah yang aman, tentram, kondusif, dan tentu masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menjadikan masyarakat Jawa Barat istimewa menuju pemerintahan Jawa Barat yang istimewa. Kita dukung terus program-program Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Jawa Barat akan mampu mewujudkan cita-citanya menuju Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.